Nah, kemudian kita bahas tentang rempah ya. Di sini rempah kita gunakan pada makanan, terutama kalau di Indonesia itu pasti makanannya mengandung rempah, ya kan? Bahkan kalau di luar negeri seperti pizza ini juga ada rempahnya, ya. Basil, oregano itu kan dari luar negeri. Nah, kemudian ya masih ada yang masuk ya. Ini sudah jam berapa? Sudah setengah jam. Kemudian rempah itu definisinya apa sih? Rempah atau dalam bahasa Inggris adalah spices, itu merupakan tanaman aromatik ya. Artinya tanaman yang mampu menimbulkan aroma. Selain itu, dia ditambahkan pada makanan sebagai penyedap atau pembangkit selera makan. Dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Nah, itu kalau dulu digunakan dalam keadaan masih segar. Kalau sekarang, beberapa itu bahkan sudah dikeringkan ya toh. Sudah ada yang dalam bentuk bubuk bahkan. Nah, rempah itu memberikan flavor dan memberikan rasa. Apa perbedaan keduanya? Flavor itu merupakan sensasi kombinasi antara indera penciuman, indera pengecapan, dan penglihatan. Sedangkan kalau rasa, itu sensasi yang tercipta oleh sel reseptor perasa yang terdapat di lidah. Jadi kalau dulu belajar ada, kalau waktu sekolah kan ada tuh yang di ujung itu lebih peka terhadap manis, kemudian paling pangkal itu peka terhadap pahit ya. Kalau asin dan asam itu pinggir-pinggir bagian lidah ya seperti itu. Jadi ada yang namanya reseptor perasa atau taste bud ya. Nah, kemudian rempah itu pengaruhnya apa? Itu sudah tahu ya, yakni meningkatkan rasa serta aroma makanan. Contohnya pada lada, kayu manis, kayu secang ya. Kemudian selain itu juga bisa berfungsi sebagai bahan pengawet ya atau antibakteri. Seperti contohnya kunyit dan jahe. Contoh juga dia bisa memberikan warna, contohnya pada kunyit ya. Jadi tidak perlu menambahkan pewarna, sudah dapat warna. Nah, ini contoh jenis-jenis rempah ya. Itu ada yang terdiri dari bunga dan batangnya. Ya, golongan ini ada cengkeh ya, ada bunga kecombrang, ada pekak, ada kayu secang, ada sereh dan ada kayu manis ya. Kemudian kalau buah dan biji, ada asam, ada pala, ada ketumbar, ada jinten, ada cabai, ada merica ya. Ada yang daun ya, daun salam, daun kemangi, ada daun jeruk, ada seledri ya. Dan kalau akar ini lazim ya juga digunakan untuk minuman juga bahkan jahe, ada kencur, ada kunyit dan lengkuas. Kemudian ada yang dari umbi-umbian ya, contohnya adalah bawang-bawangan, bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Nah, bumbu itu diolah atau rempah tadi ya, diolah itu bisa dalam bentuk segar, kemudian kering, kemudian dalam bentuk apa namanya artifisial atau tiruan ya. Kemudian ada yang apa itu namanya kayak bumbu soto, bumbu rawon ya, cap bambu itu atau cap Indofood ya. Itu adalah bumbu dasar yang termasuk kategorinya. Nah, bumbu segar ya, itu ya disimpan dalam bentuk segar, tidak ada proses pengawetan apapun. Sehingga ketika sudah tumbuh umbinya, seperti pada umbi-umbian tadi, sudah tumbuh tunasnya, itu tidak bisa digunakan ya. Kemudian bumbu kering, itu yang sudah dikeringkan. Contoh, ada lada kering ya, sekarang ladaku misalkan itu ya, yang dalam bentuk bubuk ya, seperti itu. Kemudian ada bumbu artifisial atau buatan ya, yakni seperti saus, kecap, MSG, terasi ya. Itu sebenarnya itu adalah bumbu buatan atau artifisial. Contoh MSG atau micin itu kan buatan ya, dari sebenarnya dia dari reaksi mikrobiologis ya. Ya aktivitas mikroba, kemudian jadi glutamat, kemudian digaramkan kan sodium. Kecap juga merupakan aktivitas mikrobiologis. Nah, kemudian ada bumbu dasar ya. Ini
tadi yang saya ceritakan soto, rawon, itu kan pakai bumbu dasar ya. Itu bisa dikemas dalam bentuk bumbu dasar. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dari masing-masing. Misalkan bumbu segar atau rempah segar, keuntungannya dia mudah ditangani dan ditimbang. Kemudian tidak memerlukan pelabelan khusus, ya. Kehilangan flavornya itu atau cita rasanya itu minimum sekali. Kenapa? Karena dia belum diolah macam-macam. Jadi dia masih segar. Nah, kelemahannya ini membutuhkan banyak tempat, jelas karena ini masih dalam bentuk segar ya. Jadi untuk disimpan itu pasti membutuhkan space atau tempat yang lebih besar. Kemudian flavor dan cita rasa tergantung macam hal, ada umurnya, ada asal rempahnya, dan kondisi penyimpanannya. Yang ketiga, sudah pasti dia mudah terkontaminasi karena masih dalam bentuk segar, menyimpan air. Nah, kemudian kalau rempah kering apa keuntungannya? Tentu daya simpannya lebih lama karena airnya lebih sedikit, ya. Tapi kelemahannya dia itu mudah mengalami penurunan kualitas rasa. Kenapa? Karena tadi sudah diproses sehingga kan senyawa flavor cita rasa ini kebanyakan adalah mudah menguap ya, atau ya jelas lah mudah menguap. Kalau nggak mudah menguap pasti nggak bisa kita aromanya nggak bisa kita cium oleh indera penciuman kita. Sehingga kalau dia mudah menguap, kalau sudah kering, maka dia mudah sekali hilang aroma dan rasanya. Nah, ini yang menarik, ada yang namanya ekstrak rempah ya. Contoh minyak atsiri itu kan ekstrak rempah. Itu kualitasnya seragam, kemudian terstandarisasi, kerusakan komponen dapat diminimalisir, dan daya simpannya tinggi. Untuk memperoleh ekstrak maka kita perlu pelarut ya. Pelarutnya ini biasanya adalah bahan kimia, sehingga ada residu dari zat pelarut bahan kimia tadi tertinggal. Nah, biasanya dia dibentuk dalam sangat pekat ya. Jadi hanya penggunaan sama kayak bibit parfum, hanya penggunaan beberapa itu saja sudah bisa menghasilkan ekstrak yang baik. Nah, kalau dari sisi nutrisi ya, rempah ini mengandung banyak sekali vitamin. Contoh pada cabai misalkan, cabai itu mengandung banyak vitamin C. Makanya kalau kalian sariawan itu justru kan kalau makan cabai pedas kan malah nggak enak ya. Tapi paksa aja makan pedas, biasanya malah cepat sembuh karena cabainya itu mengandung vitamin C. Nah, kemudian juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, sodium, potasium atau kalium ya, dan zat besi. Contoh ini ya, ini rempah-rempah semua dari luar negeri ya, makanya dia bahasa Inggris. Energi protein. Kalau rempah-rempah dari luar negeri seperti basil, ada, saya sendiri juga nggak tahu ini rempah-rempah dari asing. Oregano tahu, parsley tahu ya, thyme tahu ya. Itu mengandung banyak sekali, ada protein, ada lemak, ada kalsium, ada zat besi, ada vitamin B ya, niacin, riboflavin, tiamin, ada vitamin A ya. Kalau di dalam negeri nggak tahu saya, apakah sudah ada penelitiannya belum, harusnya sudah ada. Nah ini ya, rempah itu mengandung antioksidan dan minyak atsiri, vitamin, fitosterol yang khas dan unik ya antara satu sama lainnya. Nah ini sangat bermanfaat sekali. Contohnya apa? Contohnya seperti kondisi corona seperti ini ya. Ada namanya kayu putih ya. Kayu putih itu essential oil-nya atau minyak kayu putihnya itu sekarang kan ini untuk mencegah corona ya. Itu dia ternyata memiliki kandungan ini antioksidan, bukan antioksidan atau lebih tepatnya senyawa fitokimia yang bisa untuk meningkatkan level immunity atau kekebalan tubuh. Termasuk kalau kita masuk angin minum jahe ya, itu juga memiliki kandungan ini,
antioksidan serta fitokimia yang mampu meningkatkan imunitas tubuh, ya. Nah, ini ya, kalau dirangkum sebagai obat, maka rempah-rempah tersebut seperti cengkeh itu memiliki antioksidan yang tinggi, ya. Dia bisa digunakan sebagai painkiller, ya. Kalau kita pusing-pusing itu bisa memakai cengkeh. Kemudian juga mampu melawan alergi dan penyakit flu atau cold dan sebagainya. Nah, ini manfaat kalau di kesehatan. Nah, ini adalah kalau dia sebagai antioksidan tadi, ya. Jadi kalau di dalam ilmu pangan itu juga mengukur aktivitas antioksidan, artinya seberapa kuat atau seberapa bagus zat antioksidan di dalam tanaman tersebut bisa berperan sebagai antioksidan atau bisa menangkal radikal bebas, ya. Fungsi antioksidan kan itu untuk menangkal radikal bebas. Dihitung berdasarkan DPPH scavenging ability namanya. Itu hasilnya seperti ini kalau rempah-rempah dari luar negeri, ya. Dan kemudian kalau lebih didetailkan, komponen dari flavonoidnya atau komponen dari antioksidannya sendiri itu seperti ini. Ada apigenin, ada luteolin, ada camphorol, dan sebagainya. Nah, ini kalau diisolasi antioksidannya ketemu seperti ini. Ada carnosic acid, ada carnosol untuk rosemary, dan ada bermacam-macam flavonoid untuk marjoram. Nah, kalau di Indonesia seharusnya sudah ada penelitian yang, nah ini contohnya. Oh, bukan, kalau ini untuk minyak atsirinya, yang penelitian untuk senyawa-senyawa antioksidan ini, senyawa aktifnya. Nah, ini contoh ya, potensi dari minyak atsiri yang diperoleh dari tanaman-tanaman rempah-rempah lokal. Contoh adas, ya, itu bisa sebagai flavor, rempah, sabun, dan sebagainya. Akar wangi, kemudian ada cendana untuk antibakteri, ya, dan ada cengkeh untuk flavor tentu saja, dan kemudian ada kayu gaharu untuk parfum, kosmetik, dan obat-obatan, jahe, ya, tentu saja untuk pengobatan, penyedap makanan, minuman, ya. Nah, kemudian yang menarik di sini ada kayu putih, ya. Nah, di sini ini ada perkembangan baru, yaitu dia bisa diolah sebagai permen, ya, permen kayu putih. Kemudian ada kemangi, ya. Selain kalian gunakan untuk ini lalapan, ya, kalau makan ayam penyet, ayam geprek, ya. Kemudian itu ada kemukus, ada kenanga untuk aromaterapi, kosmetik, ya. Dan kunyit juga, lada. Dan kemudian ada bermacam-macam lagi, ada serai wangi, serai dapur, ya. Ada pala, ada terpentin, temulawak. Nah, yang menarik selain sebagai antioksidan, rempah-rempah tadi juga punya sifat sebagai antimikroba. Artinya dia bisa digunakan sebagai bahan pengawet. Nah, contohnya ini ada bawang putih, ya. Itu punya komponen namanya alisin. Nah, kalau kalian pernah sakit tipes, ya, itu ada namanya Salmonella typhi. Itu bisa dihambat dengan menggunakan bawang putih ini. Kemudian penyakit disentri, Shigella dysentery, itu juga bisa dihambat dengan bawang putih. Kemudian ada capsaicin, ya, merupakan komponen aktif dari merica dan cabai. Itu bisa menghambat jamur dan bakteri. Ada contohnya eugenol, itu pada cengkeh dan jahe, bisa menghambat Escherichia coli, penyebab sakit perut, dan kemudian ada S. aureus. Nah, kenapa dia bisa menghambat? Karena ada ini, dia punya gugus hidroksil dan gugus aldehid. Nah, nanti gugus hidroksilnya akan menghambat enzim dari mikroba, sehingga kalau mikroba terhambat enzimnya, maka
dia akan mati, dia akan tidak mampu berkembang biak untuk tumbuh ya. Nah, ini kalau di mikrobiologi ini sistemnya seperti ini. Jadi gugus aldehidnya nanti akan berinteraksi dengan gugus sulfidril dari potensial mikroba sehingga dia terhambat proses reaksi enzimatisnya. Reaksi enzimatis terhambat, metabolisme terhambat, berarti mikroba nggak mampu berkembang biak. Nah, ini rempah-rempah ini punya banyak sekali efek ya. Contohnya, ada lagi yang bisa menurunkan kadar gula darah bagi penyakit diabetes ya. Dan kemudian bisa dimanfaatkan sebagai juga bisa dimanfaatkan sebagai proses ini antiseptik, kemudian lipolitik ya untuk mengurangi berat badan ya sebagai stimulan. Nah, ini yang tahu adalah farmasi ya. Bagaimana menformulasikannya sebagai ini. Nah, ini ya, ada namanya cineol atau eukaliptus ya. Sebenarnya kalau kita ngomong kayu putih itu ada banyak jenisnya. Termasuk salah satunya adalah eukaliptus ya. Cineol ini bisa dimanfaatkan tadi sebagai permen ya, yang memberikan sensasi hangat ya. Kalau kalian sudah pernah makan minyak kayu putih pasti tahu. Ada permen kayu putih namanya. Kemudian timol ini memberikan aroma tajam ya. Saus spaghetti contohnya dia ada thyme-nya. Itu komponennya adalah thymol atau carvacrol namanya. Kemudian ada komponen fenol ya yang memberikan sensasi dingin di awal, hangat di akhir ya. Kebalikan dari eukaliptus tadi. Kemudian yang paling sering ya, mint ya, yang memberikan sensasi dingin mentol. Dari daun mint ya, dari ekstrak daun mint tadi. Diaplikasikan pada permen, coklat misalkan. Nah, kemudian ini adalah beberapa produk dari hasil rempah-rempah. Yang ini kopi jahe misalkan, ada permen jahe ya. Yang ini yang biasa didagang di bis-bis ya. Kemudian ini sari jahe keraton yang bisa diseduh dalam minuman, antangin, dan kemudian lain-lainnya. Nah, metode ekstraksi ya, sekarang kita bahas teknologinya dari rempah-rempah. Ekstraksinya itu bisa dalam 5 bentuk ini, yakni dengan cara dipres, pengepresan ya, sehingga dia keluar minyaknya. Ada yang menggunakan distilasi air ya, jadi prinsipnya dengan menggunakan air dilarutkan, kemudian diuapkan. Nah, kemudian ada yang menggunakan distilasi uap, jadi airnya dulu diubah menjadi uap, uapnya nanti yang akan mengekstrak sari dari rempah-rempah tersebut. Ada yang dikombinasikan dari distilasi uap dan air, yakni dari air dan uap dikombinasikan untuk mengekstrak minyak-minyak esensialnya. Kemudian ada yang dengan menggunakan pelarut ya, dengan misalkan pelarut alkohol misalkan untuk memperoleh minyaknya. Nah, ini contohnya kalau dengan menggunakan uap, steam distillation. Jadi di sini dipanaskan air, uap air nanti akan berinteraksi dengan tanaman atau rempah-rempah tadi dan kemudian menghasilkan steam yang berisi essential oil atau minyak atsiri. Nah, kemudian setelah itu kita dinginkan ya dengan menggunakan kondensor sehingga dia mengembun terkondensasi menjadi dingin lagi. Nah, baru setelah jadi dingin dipisahkan berdasarkan berat jenisnya kan minyak dan air berbeda. Minyak itu pasti dia akan berada di atas. Nah, kemudian minyaknya maka akan dikeluarkan dan kemudian airnya dikeluarkan. Kalau menggunakan pelarut seperti apa? Ini contohnya bisa dilakukan maserasi, yaitu pencampuran antara zat dengan pelarutnya. Setelah itu baru dipisahkan dengan menggunakan kertas saring ya. Ini maserasi ini berlangsung agak lama ya. Ini bisa 1 hari. Dan kemudian baru dipisahkan. Nah, kalau ini dengan air dan steam, jadi dicampur. Panas, air,
menjadi steam ya. Kemudian steamnya ini akan berinteraksi dengan campuran antara air dan rempah, air dan daunnya atau rempah. Nah, kemudian setelah itu menguap, dipanaskan ya. Jadi panasnya bukan panas langsung, tapi panas menggunakan steam. Kemudian ini menguap, dikondensasi, dan kemudian tadi sama, dipisahkan berdasarkan berat jenisnya. Ya, seperti itu untuk teknologi pengolahan dari rempah-rempah. Ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Afriandi Kristianto. Ya. Iya, Pak. Nama saya Prandi Dwi Kristianto, NIM 2023 dari Antan B, Pak. Ingin bertanya, Pak. Yang tentang teh tadi sih, Pak. Ini kan teh kan dia paling yang dibutuhkan itu kan senyawa yang di dalamnya kan tein, Pak. Ya, katekin. Senyawa. Iya, Pak. Itu senyawa itu rusak pada di suhu berapa ya, Pak? Terima kasih. Ya, jadi senyawanya itu ada dua jenis ya. Jadi sebenarnya dia itu sangat mudah sekali rusak ya. Ketika dipanaskan suhu 100 dia rusak. Ketika ketemu sinar matahari dia rusak. Artinya dia mudah teroksidasi. Nah, tergantung kamu ingin yang mana. Kalau kamu ingin teh hitam, maka dia sengaja dirusak. Justru malah sengaja dirusak. Sengaja diberikan suhu panas, suhu 100, di atas 100, sehingga dia bisa rusak. Nah, tapi kalau misalkan kamu ingin teh hijau, maka kita nggak boleh merusaknya, sehingga suhu pelayuan saja dijaga antara 80 sampai 100, tidak boleh di atas 100, karena di atas 100 itu bisa merusak katekin tadi. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa rusak di atas suhu 100 dengan mudah. Gitu, Afriandi. Berarti di teh hijau tadi, berarti kita harus mengatur suhu pelayuannya ya, Pak, supaya tidak Iya, merusak senyawa tersebut. betul. Oke. Makanya dia harus pada suhu 80 sampai 100 dan tidak boleh dihancurkan. Kalau dihancurkan maka senyawanya itu mudah sekali terekspos dengan panas dan juga cahaya matahari gitu. Kalau teh hitam itu dia sengaja dirusak ya, Pak, Iya, senyawa itu. jadi dia sengaja Itu di kenapa disengaja dirusak, Pak, senyawa tersebut? dia sengaja dirusak agar warnanya berubah. Warnanya berubah menjadi kuning dan coklat, ya kan? Dan kemudian rasanya juga yang diinginkan teh hitam kan itu akibat oksidasi tadi. Jadi untuk memperoleh warna kuning dan coklatnya itu ya berdasarkan tadi oksidasi dari katekin tadi. Sehingga dia sengaja untuk dirusak. Itu Afriandi. Oh, berarti supaya aroma aroma dan rasa dari teh itu keluar ya, Pak, di Iya, kopi hitam tersebut. iya. Oke. Aroma, Oke, rasa Pak. dan warnanya. Jelas, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Oke, Pak. sama-sama. Jelas. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Wah, banyak sekali yang sudah kirim. Ada yang namanya Musa. Musa Pusangge Waliangga. Ada di sini. Saya, Pak. Ya, saya, Pak. Dalam bentuk MP4 ya kirimnya. Luar biasa. Bagus, bagus, bagus. Pak, Beda Pak, sendiri. Oh, Ya, ya. gimana? Rumahmu di mana, diupload Musa? di Classroom kawan, Pak? Ya. Di Sulawesi, Pak. Oh, di Sulawesi. Sekarang di sana ya. Sulawesi mana? Kenapa, Pak? Sulawesi mana? Oh, Sulawesi Utara, Pak. Sulawesi Utara. Manado. Ini kamu gimana? Kamu rekam pakai OBS atau dari PowerPoint-nya langsung? Halo Musa. Ya, masih diajak ngobrol malah dimatiin.
Yang lain bagus dikirim ya ini. Saya rekam pakai aplikasi pembantu, Pak. Oh, apa? Aplikasi kedua. Pakai aplikasi apa? Pakai software apa? Saya rekamnya, Pak, pakai aplikasi kedua. Oh, nggak tahu saya. Oke, bagus. Nah, terus yang lain. Oke. Ada yang belum bisa kirim voice-nya? Ada nggak? Maaf, Pak, agak Ya, nggak apa, sudah. Oke. Terima kasih, Musa. Yang lain ada yang belum kirim voice-nya nggak? Ada yang PowerPoint saja, belum. Nanda, Pak, Nanda. Pak, kalau ngirim via Google Classroom bisa kan, Pak? Bisa. Nanti saya lihat. Ya, sekarang saya lihat deh. Google Classroom gimana. Nanda Togatoro, Pak, belum, Pak. Kenapa kok belum? Kenapa? Siapa? Nanda? Kenapa belum mengirim? Saya udah ngirim, Pak. Itu bercanda tuh. Oh, sudah banyak ya. Oke. Ya, ini langsung ke connect ke email sih. Sama saja tadi. Nanti saya lihat ya. Nanti saya putar. Ini si Abdul Malik Karim terpisah. Oh ya, dipisah kirim filenya. Oke, nggak apa-apa. Nurwati ini apa ini? Kirim kok PowerPoint aja, Nurwati. Ininya mana? Ada nggak Nurwati di sini? Dia ngirim udah nggak dikasih apa subjek ya, nama nim kek atau kelas, nama nim kelas. Nurwati ini mana? Jadi kalau ngirim kasih nama nim kelas ya di subjeknya ya supaya bisa mudah saya. Oh, Nurwati Antan B, nim 20189. Nggak ada rekamannya, hanya PowerPoint saja. Halo, ada nggak Nurwati di sini? Ada nggak? Ada nggak Nurwati? Kayaknya nggak ada deh. Oh, ada. Halo Nurwati. Halo Pak, ada Pak. Gimana kok ngirim PowerPoint saja, belum ada suaranya, belum ada rekaman suaranya? Halo Nurwati. Halo Nurwati, masih diajak ngobrol ini, malah pergi. Apa lagi sih kita? Nanti dikirim ya, yang belum kirim audionya, rekamannya. Ini juga Cai Saryo Lung, mana Cai Saryo? Kaisario atau Cai Saryo? Pak, Ya, silahkan bintang Farhan. kalau audionya langsung diinput ke PowerPoint nggak apa-apa kan, Pak? Boleh. Tapi nanti Yuk. harus dipastikan linknya bisa dibuka ya. Enggak, Pak, bukan linknya. Maksudnya, Pak, di PowerPoint itu, jadi kalau kita open slideshow-nya itu dia auto kayak gini. diputar. Oke, kalau kayak gini berarti bisa diputar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Iya, Pak, bisa. Ya, kalau seperti itu nggak apa-apa. Ya, Nggak apa kan, Pak? bagus, bisa. Boleh. Oke, baik. Saya kira sudah cukup ya kuliah pada hari ini. Sudah presensi semua? Sudah, Ini Pak. kayaknya. Bahkan lebih ini. Ada yang masa presensinya 101, orangnya 76. Oh, maaf Pak, sinyal saya buruk, Nurwati ya. Oke, terima kasih ya. Kita sampai jumpa di minggu depan kuis ya.
nanti saya buka seharian saja kuisnya, jadi bisa kalian fleksibel nyari sinyal. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you. Selesai. Terima kasih, Pak. Rahim. Ya, ngobrol-ngobrol sana, silakan. Rahim tidur tuh, Pak.